Iya, oke guys, baik lagi sama gua karena data nggak bisa bohong ya, oke. Ya hari ini gue mau bahas saham IS ya, IS Park Hotel. Ya grafiknya kayak begini, lu bisa lihat IPO dari 2019. Em, Dia bergerak di bidang hotel ya, perhotelan dan dimiliki satu perusahaan hotel bintang 5 Spark Hotel di Jogja ya, dan sedang membangun satu hotel bintang 4 di Jogja. Ya, kelihatannya di daerah Jogja ini sangat terkenal ya. Hotel ini kelihatannya. Jadi di papan pengembangan, jumlah saham beredar 4,1 M, 41% dipegang oleh Khalid bin Omar Abdad. Ya, gue nggak tahu yang mana orangnya nih guys ya. Apa dia orang Uni Emirat Arab, apa orang Indonesia, gue nggak tahu. Masyarakat sekitar 18% ya. Em, Berarti masyarakat sekitar 800 juta lah dipegang masyarakat. Terus 40 dipegang ini dua 30% lagi sahamnya dipegang siapa ya? Nggak ada di sini guys. Ya nggak ada, apa jadi treasury apa gua nggak ngerti ya. Heeh. Tapi ini jelas perorangan gede banget nih ya untuk kategori perorangan. Lalu bisnisnya kamar, makanan, minuman ya bisnisnya ya, yang lainnya. Hanya mungkin di hotel ada restoran juga pastilah. Biasanya gitu ya. Em, Mana ya? Ya, eh, kemarin sempat ada yang komen di YouTube gue soal Spark Hotel. Ini testimoni dari dia ya yang sering pakai nginep di sini, katanya ini hotel bagus ya, meskipun lebih mahal tapi pelayanannya katanya bagus, sangat bagus dan worth it ya. Ya jadi ya ini mungkin secara testimoni ini mungkin bisa jadi bahan pertimbangan lo ya. Jadi mungkin bisa jadi hotel ini memang benar-benar bagus. Gue nggak tinggal di Jogja jadi so I don't know about that. Mungkin yang orang Jogja tahu ya. Oke, ya kita bahas lab nya aja. Ekuitas 187 miliar ya 2019, lalu naik di Corona 236 miliar, naik 25%. Lalu turun di sini, ini naik ya 242 M, turun naik, dan ini 247 M ya, hanya naik 1,74%. Ya, naiknya nggak banyak. Gue bisa maklumin waktu itu naiknya nggak banyak ya, karena waktu itu dia bagi dividen DPR di atas 100%, sehingga maybe alasan itu. Jumlah saham beredar 4,1 M ya, maka book value-nya 46, 57, 59 dan sekarang 60 ya. Jadi ekuitas nggak terlalu signifikan di Q1 dan Q2. Harga rata-rata saham 125, 61, 62 dan sekarang agak naik 88 ya. PBV 2,75, 1, 1,05 dan 1,47 ya. Ya rata-rata PBV 1,58. Oh ya, gue prediksi dulu book value-nya naik kan 10%-an ya. Berarti book value dia di 2023 kira-kira 66, mana kali 10% ya. 60 ke 66 tuh berapa ya? 60 CAGR. Hmm, 60, 66 berarti 12, sekitar naik. Ya 0,8% naik per bulan guys. Ya 0,8. Maka anggaplah satu per ya 60 ya. 0,8 ya 008. Oke. Aduh, wait. Berapa 60 lagi ya?
Ya, kira-kira 61 guys di Juli sampai Agustus book value-nya. 61 ya. Ya, PBV-nya segini tadi. Rata-rata PBV 1,58 ini yang gue pakai buat predik harga. 1,58. Maka di Juli sampai Agustus kira-kira ya ituan lah. Ya, 96-an. Sekarang PBV aslinya 93 ya. Sekarang dia ada di 93. 93 lu bagi book value-nya aja. PBV aslinya tuh 61 ya. Berarti PBV dia kira-kira ada di 1,52 guys ya. Ya, meningkat ya dari kuartal lalu ya. Meningkat. Ini meningkat dia. Ya, kita bahas laba deh ya. Biar kita tahu nih perusahaan bagus apa enggak. Laba 1,1 M waktu itu ya. Lalu rugi 2,4 M. Ini corona, gue wajar ini rugi bahwa ya kita tahu lah hotel hancur-hancuran di corona saat itu ya. Siapa yang mau nginep di hotel? 2,4 M, dia rugi 308% turun. Terus naik 2,054 M, naik 183%. Berarti mulai pulih ini dia. Dan ketika pulih dia melampaui laba dia 2019 loh. This is quite impressive. Ya. Dan sekarang tahu-tahu tahun 2022 naik 13 M. 13 M loh, naik 544% labanya. Wow. Nanti kita cek ROE-nya ini bagus nggak ya? Ya. Tapi dari sini ke sini kelihatan cukup growth-nya ini gede nih. Jadi bisa jadi guys ini perusahaan yang growth-nya ini perusahaan growth ya, yang gede banget growth-nya nanti ke depan bisa jadi. Ya, bisa jadi ini perusahaan ya bakal growth. Karena emang gue dengar-dengar dari beberapa orang yang testimoni nginep sini ya katanya bagus banget, katanya worth it. Ya. Jadi nggak heran dia naik laba 544%. Nah, ini juga mungkin bisa jadi acuan juga ya buat lo secara makroekonomi mungkin industri perhotelan ini lagi naik. Ya, segala satu yang bau ini sehingga lagi bergeliat lagi gitu loh ya. Orang berani lagi sekarang nginep di hotel. Oke. ROE ya kita cek. Ini ROE 0,63% kali 2, 1,2 jelek. Ini minus nggak usah ngomong. Ini kali 2, 1,7 jelek. Dan ini 5 ya. 5 kali 2, 10, 11. Udah masuk kategori lumayan bagus guys. Ya. Ya, ini pertama kalinya dalam 4 tahun ya. Berarti ROE-nya ini masuk dalam kategori bagus. Lumayan lah. Nggak wow banget sih, tapi ini udah bagus. 10% ke atas. Oke, lalu EPS 0,28, 0,5. Ini minus ya. Ini minus 0,5, ini 0,5. Dan ini 3 ya, 3,2. Ini EPS terbesar dalam 4 tahun. Ya. Ini PS kuartal 4 313 ya. Berarti ini aja udah hampir udah nyamain IPS dia kuartal 4 tahun lalu. Berarti ini kinerja terbaik tahun ini ya. Berarti berpotensi tutup buku ini tembus IPS 6, guys. Ya. 6. 6 tuh berarti ya. Kita lihat dividennya setelah ini. Dia nggak bagi di 2020 corona dia bagi 1,5 ya, 150%. Di corona ternyata dia sempat untung guys ya, meskipun terancur-ancur juga di kuartal 2, tapi 3/4-nya dia membalikkan untung. Terus di 2021 dia bagi RP3 ya, yield-nya 4%, gede, lumayan. DPR 1,1%. Nah, ini dia udah mulai bagi ya, ini udah mulai gede guys, berpotensi 6 ya. Dan karena 2 tahun terakhir dia terbukti membagikan dividen, kemungkinan besar dia akan membagikan juga di tahun depan 2023 ya.
Ya nggak usah muluk-muluk, anggaplah dia bagi 3 juga, DP 50%. Maka lu akan dapat yield 3%-an ya, lumayan ya, lumayan. Tapi kalau dia bagiin 3 maka harga wajarnya dari gua sebenarnya segini ya, masih segini 30 dan 60. Dia ada di harga berapa sekarang? 90-an ya. Agak kemahalan sih guys, agak kemahalan dikit. Tunggu bentar, harga sahamnya ya, bukan perusahaannya. PER-nya berapa, sorry? Ya PER-nya 3,65% kali 2, 7%-an, lumayan, sedang lah, sedang. Kalau dari sisi perusahaannya ya, gue lihat guys ini lagi mencetak laba gede, udah termasuk bagus, udah mulai ada yang menarik lah, dikit-dikit udah ada yang menarik, mungkin belum mau banget tapi udah mulai menarik. Growth labanya tinggi, kemungkinan ini bisa growth lebih gede lagi, bisa bisa jadi ya. Dan ya ini perusahaan tercatat 2 tahun terakhir bagi dividen, dan ini kinerja terbaik labanya untuk tahun ini, laba terbesar, EPS terbesar ya. Sehingga tapi catatan gua harga sahamnya udah agak kemahalan dikit ya. Tapi mungkin bisa ketutup menyebab kemahalan berarti nanti biasanya dia bakal stuck di sekitar 90 ya. Makanya dia agak stuck kan dari sini kan. Nih, 90-an ya, dari 2021 stuck 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 ya. Stuck itu ya karena memang harganya agak kemahalan sahamnya. Tapi kalau dia nanti memang kinerjanya terus bertumbuh labanya ya. Labanya terus bertumbuh gila-gilaan, naik-naiknya akan tembus resisten 90 ini. Bisa tembus sampai cepet ya. Asal bener ini ya. Kalau dari kalau tadi gue lihat dari sisi perusahaannya ya berpotensi gede. Ya, tapi mungkin lo harus tunggu setahun. Kayak gitu. Layak nggak kalau koleksi sekarang ya terserah lo aja. Ya, tapi kalau dilihat sih lumayan sih. Lumayan ada prospek menurut gua. Ya, lumayan ada prospek. Katanya dia mau bangun lagi hotel bintang 4 ya. Kemungkinan nanti labanya bisa meledak lagi kalau udah jadi. Pasti. Ya logika aja, kalau dia satu hotel kan laba cuma begitu. Kalau dia punya 2 hotel, nanti kalau hotel yang menghasilkan keuntungan dibangun hotel ketiga, nanti kan begitu. Benernya logikanya kan, ya semoga aja. Ya otomatis ya gue lihat sih memang ini bertumbuhnya cukup oke, cukup bagus ya. Laba naik 500% itu something. Ya, oke guys, sampai sini aja guys. Semoga video gue ini bermanfaat buat lo guys. Sampai ketemu lagi video gue berikutnya, akan ada nggak bisa bohongnya.